Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Anidia Putri dengan NIM A1D121034 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, jurusan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Adapun sekolah penugasan saya yaitu Sekolah Dasar Negeri 068 IF Kota Jambi. Video kali ini akan mendeskripsikan tentang pembekalan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023. Asesmen dan pembelajaran. Yang pertama, proses belajar mengajar. Yang kedua, asesmen. Yang ketiga, analisis dan umpan balik. Dan yang keempat, rencana mengajar. Asesmen dapat dilakukan untuk mengetahui hasil belajar of learning, menyusun strategi belajar for learning, maupun sarana belajar as learning. Informasi yang diperoleh dari asesmen berupa pemetaan hal-hal yang sudah dikuasai siswa maupun belum dikuasai siswa menjadi umpan balik berharga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan mendorong hasil belajar siswa. Nah, adapun prinsip dari asesmen ini yaitu valid, adil, fleksibel, memberikan umpan balik. Nah, sementara konsep asesmen yaitu asesmen terhadap hasil belajar yang merupakan asesmen sumatif, asesmen untuk belajar, dan asesmen sebagai proses belajar merupakan asesmen formatif. Asesmen diagnostik terbagi menjadi dua, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Nah, adapun 3 level kognitif numerasi yaitu pemahaman konsep, aplikatif atau penerapan, dan juga penalaran. Sedangkan literasi adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Proses kognitif literasi ini meliputi yaitu pertama, menemukan informasi, memahami dan mengevaluasi, dan juga merefleksi. Miskonsepsi literasi. Pertama, belajar membaca adalah proses alami. Kedua, anak yang membaca dengan lancar tentu memahami apa yang dibaca. Ketiga, anak akan belajar membaca pada saat yang tepat untuk mengejar ketertinggalan. Keempat, penentu utama keberhasilan anak dalam membaca adalah lingkungan rumah. Kelima, akan ada sebagian anak yang tidak bisa belajar membaca apapun metodenya. Keenam, kegagalan belajar membaca terkait dengan kecerdasan diri. Ketujuh, program membaca bisa dengan buku apa saja. 8. Membaca buku berjenjang atau buku yang kosakatanya diatur akan membuat anak merasa bosan. 9. Membacakan buku di rumah untuk anak bisa dihentikan bila anak sudah membaca. 10. Semua guru adalah guru membaca. 11. Literasi bukan hanya tentang membaca dan juga menulis. Nah, dari 11 poin tersebut, pernyataan yang benar adalah poin ke-10 yaitu semua guru adalah guru membaca. Yang berarti di sini bahwasanya semua guru itu harus bisa mengetahui berbagai macam strategi dalam membaca. Dan poin ke-11 yaitu literasi bukan hanya tentang membaca dan menulis. Keterampilan literasi sendiri meliputi membaca, menulis, menyimak, berbicara, memirsa, dan juga mempresentasikan. Literasi adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, menafsirkan, mencipta, mengomputasi, dan berkomunikasi menggunakan simbol visual, auditori, dan digital mengenai topik lintas disiplin dan keilmuan, atau dapat juga dikatakan sebagai
kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, mencipta, mengomputasi, dan berkomunikasi menggunakan simbol cetak dan tertulis dalam berbagai konteks. Dalam gerakan literasi nasional, penting untuk menerapkan intensive reading dan extensive reading serta perlu keseimbangan dalam keduanya. Cara untuk penguatan literasi yaitu dengan cara memetakan kemampuan literasi siswa, memberikan intervensi dan materi yang sesuai, serta mengajarkan strategi membaca, memahami, dan mendalami teks di semua mata pelajaran, serta bisa juga dengan menerapkan literasi lintas kurikulum. Numerasi adalah hal-hal yang dapat kita gunakan, dasar dari matematika yang tidak dapat diaplikasikan. Numerasi adalah pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk mengakomodasi tuntutan matematika dari kehidupan pribadi dan publik, dan untuk berpartisipasi dalam masyarakat sebagai warga negara yang terinformasi, reflektif, dan juga berkontribusi. Nah, adapun definisi numerasi menurut kurikulum Australia adalah numerasi mencakup perilaku dan keterampilan yang digunakan siswa agar mengetahui matematika dalam setiap situasi. Sementara definisi numerasi menurut literasi matematika adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan pengetahuan matematika yang dimilikinya dalam menjelaskan kejadian, memecahkan masalah, atau mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perbedaan matematika dalam sekolah dan luar sekolah sebagai berikut. Matematika dalam sekolah, yang pertama terstruktur, prosedural atau lebih banyak hitung-hitungan, pemecahan masalah, masalah sering tidak relevan dengan kehidupan nyata, semua informasi yang diberikan cukup dan digunakan, membutuhkan strategi yang sudah diketahui sebelumnya, model matematika seringkali sudah diberikan, peserta didik diajarkan konsep tertentu, kemudian diberikan latihan. Sedangkan matematika di luar sekolah meliputi tidak terstruktur, membutuhkan penalaran, tidak selalu tahu prosedurnya, pemecahan masalah, masalah lebih banyak yang memang relevan dengan kehidupan, informasi bisa kurang, bisa lebih dari yang dibutuhkan, membutuhkan strategi yang belum tentu diketahui sebelumnya, membutuhkan memodelkan dengan matematika. Konsep bisa juga beragam dan bisa juga bercampur. Topik-topik yang disampaikan oleh pemateri pada tanggal 19 Juli 2023 merupakan pengetahuan baru bagi saya. Hal ini dikarenakan pada topik pembekalan 19 Juli 2023 membahas mengenai asesmen literasi dan numerasi di sekolah, konsep dasar literasi, dan juga konsep dasar numerasi. Ketiga materi tersebut tentunya merupakan pengetahuan baru bagi saya karena sebelumnya saya hanya mengetahui sekilas mengenai literasi dan juga numerasi. Setelah mengikuti pembekalan pada hari Rabu tanggal 19 Juli, saya mengetahui lebih banyak mengenai literasi dan juga numerasi, di mana literasi ini bukan hanya mencakup tentang membaca dan menulis saja, tetapi literasi juga mencakup tentang membaca, menulis, berbicara, menyimak, memirsa, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan numerasi sendiri merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan matematika dalam berbagai konteks kehidupan sehari-harinya. Kesulitan saya dalam memahami materi pembekalan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 adalah terkendalanya sinyal di tempat saya, sehingga pada saat saya menyimak pembekalan pada hari Rabu tersebut melalui kanal YouTube, pada saat pemateri lagi memaparkan materinya, saya terkendala sinyal sehingga materi tersebut di tempat saya macet-macet atau masuknya lambat. Nah, itu
membuat saya kesulitan dalam memahami materinya. Mungkin bisa diulang kembali, tetapi rasanya seperti ada yang kurang kalau mengulang kembali materi yang telah disampaikan tanpa melihat atau menyaksikan langsung pada saat pemateri tersebut menyampaikan materinya. Nah, adapun solusi dari saya guna saya mengatasi kesulitan-kesulitan dalam memahami materi tersebut, mungkin saya bisa bertanya kepada teman saya yang lebih menyimak materi tersebut dari awal sampai akhir tanpa adanya terkendala jaringan atau lain sebagainya, dan juga saya bisa menyaksikan kembali materi tersebut setelah selesai pembekalan. Jadi saya bisa mempelajari ulang materi tersebut.